Majelis Ulama Indonesia sudah menfatwakan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah aliran sesat. Salah satu sebabnya adalah adanya syahadat baru dan adanya Nabi atau Rasul sesudah Nabi Muhammad. Ya, dan untuk membahas masalah ini beberapa waktu yang lalu reporter Santa Suranggana telah berdialog langsung dengan pimpinan Abdus Salam Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau Ahmad Musaddiq yang juga mengaku sebagai Rasul sesudah Nabi Muhammad. Dan berikut kami tampilkan rekamannya. Saat ini saya telah bersama Bapak Ahmad Musaddiq. Beliau mengukuhkan diri sebagai Masih Al-Mau'ud. Pak Ahmad Musaddiq, ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertama, ketika Bapak mengaku sebagai Rasul, Pak ya. Pertanyaan umumnya adalah, apa tanda-tanda kerasulan itu, Pak? Baik, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Rasul memang merupakan masalah yang besar di sepanjang sejarah. Al-Quran mengatakan, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Dalam hal apakah mereka itu saling berselisih dalam hal berita besar. Ya. Jadi berita kedatangan Rasul dalam sejarah agama Allah ini adalah masalah yang paling besar. Tapi biasanya kan ada tanda-tandanya, Pak. Ya. Tanda-tandanya seperti apa itu, Pak? Para Rasul ya, selalu datang pada saat yang tepat. Ya. Tanda-tanda kerasulan sendiri, para Rasul itu adalah ucapannya. Dia tidak akan berbicara selain daripada wahyu. Bapak mengutip beberapa ayat Al-Quran, Pak ya. Ya. Apakah Bapak juga mengatakan bahwa yang diteruskan ini adalah ajaran Islam? Betul. Islam itu kan ada, kalau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, ada syariat yang harus dijalankan. Betul. Termasuk diantaranya sholat, zakat, dan haji gitu. Mengenai Bapak sendiri, apakah syariat Islam seperti itu berlaku? Syariat ada dua macam ya. Ada syariat mahdiyah, syariat mahdoh. Ada lagi nanti yang syariat hukum. Dua-duanya syariat. Ya. Nah, orang hari ini mengatakan syariat hanya menyangkut masalah mahdoh, ibadah mahdoh. Ya. Padahal intisari Islam bukan pada mahdohnya. Iya. Tetapi pada hukumnya. Nah, di ajaran yang Bapak bawa ini seperti apa, Pak? Dua-duanya dijalankan? Dua-duanya dijalankan. Artinya Bapak sholat 5 waktu juga? Sholat 5 waktu pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Pada waktunya apa aja? Nanti Pak? Ada waktunya. Muhammad pun 13 tahun sudah jadi nabi, dia belum melakukan sholat yang 5 waktu. Berarti Bapak sekarang tidak melakukan sholat 5 waktu? Belum melakukan, jangan tidak. Ya, belum itu berarti belum melaksanakan, Pak. Belum melaksanakan sholat yang 5 waktu. 5 waktu. Kayaknya Bapak mengikuti periodisasi Nabi Muhammad, ya, gitu kan? Betul. Padahal masing-masing Nabi kan punya periodisasi sendiri-sendiri, gitu kan? Betul. Kenapa Bapak mencontoh periodisasi Nabi Muhammad? Karena Muhammad itu uswatun hasanatun, contoh yang terbaik. Adalah Muhammad. Nah, salah satu contohnya adalah sholat. Betul. Sholat, saya sholat. Oke. Tapi sholatnya seperti Rasul. Seperti apa itu, Pak? Pada saat zaman Makkiyah, di mana dunia dikuasai oleh jahiliyah, maka Rasul sholatnya malam. Ketika peralihan dari periode Makkiyah ke Madinah, dari segi namanya aja Makkiyah dan Madaniyah, kan? Betul, betul. Itu diikuti dengan hijrah. Ya, betul, tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu kan, sehingga menjadi kalender Islam tanggal 1 hijrah itulah. Betul. Tanggal 1. Nah, apakah Bapak juga akan melakukan hijrah? Saya ingin menjelaskan ya tentang prinsip dasar iman, hijrah, jihad. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu. Ini 3 periode. Periode iman, kemudian periode hijrah, periode jihad. Nah, mengenai Bapak rencananya apakah ada hijrah secara lahir juga, Pak? Ini kan berjalan. Sekarang nih saya baru di awal menjelang jahron. Siron, jahron. Saya udah 6 tahun siron. Rasul juga 6 tahun siron. Kemudian saya juga nggak tahu ya kenapa kok di tahun ini, di bulan ini, kemudian jahron kami ini. Gitu. Setelah jahron nanti barulah ya. Mungkin ada bahasa yang lebih umum, Pak, siron dan jahron. Siron itu artinya dakwah secara sakson bisakson. Dakwah itu harus man to man. Ya. Sekarang ini banyak desakan dari ormas-ormas Islam agar organisasi Bapak dibubarkan. Ajaran Bapak dianggap sesat. Dan Bapak juga dianggap menyesatkan. Nah, pandangan Bapak sendiri? Karena mereka tidak memahami Quran. Kalau mereka membaca misi saya dengan Al-Quran, mereka pasti menerima. Baik, Pak, dengan adanya desakan-desakan dari ormas Islam itu, misalnya Bapak dinyatakan sesat, kemudian menyesatkan, dan ada desakan untuk membubarkan gitu, Bapak akan bertahan? Saya akan membuktikan diri saya bahwa saya tidak sesat.
Oke. Saya akan membuktikan diri saya bahwa saya sanggup berdialog dengan siapapun. Mari kita berdialog. Kita punya Quran. Ya, kita punya Quran yang dijadikan sebagai Miqdarul Haq. Kenapa mesti ribut? Pak, secara gini aja Pak, dari dulu ketika kita kecil diajarkan juga bahwa Nabi itu salah satu nubuahnya disebut mukjizat gitu kan Pak. Nah, Bapak sendiri gimana Pak? Mujizat Nabi itu adalah Quran. Nabi Muhammad Quran. Quran. Nah, saya mujizatnya juga Quran. Apa yang saya katakan ini adalah dasarnya Quran. Oke, jadi misalnya tidak ada mukjizat-mukjizat yang seperti misalnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Tidak ada. Kemudian itu pun mesti ditakwilkan. Cerita Musa, cerita Isa menyembuhkan orang mati. Mati apanya? Bukan mati fisiknya, mati kolbunya. Buta bukan buta matanya. Tetapi kan orang akan berpikir Quran itu akan tetap percaya bahwa Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Nah, sementara dari Bapak sendiri, kitab seperti apa atau apa yang akan menjadi mukjizat? Kalau misalnya Bapak mengatakan Quran itu mukjizat, Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Gitu, Pak. Quran ini ada dua dimensinya. Quran dalam arti tulisannya, tapi ada esensi Quran, ruhnya daripada Quran. Nah, yang orang tahu hari ini bacaan Qurannya, tetapi ruhnya Quran sebenarnya sudah dicabut oleh Allah, sudah kosong. Nah, yang turun kepada saya ruh dari Ruhul Kudus itu. Ruhnya Quran yang turun kepada saya. Nah, gimana orang bisa mengetahuinya, Pak? Seperti saya lah yang awam gitu, atau teman-teman yang lain. Saya mentakwilkan Quran. Oh gitu. Ya, ini maksudnya begini loh, bukan begini. Saya katakan hari ini, semua ilmu tafsir hari ini tidak fungsional. Mereka mentafsirkan Quran dalam dimensi yang orang tidak mengerti. Berarti tidak ada kitab baru, Pak ya? Tidak ada kitab baru. Yang ada adalah penafsiran yang dan baru. pentakwilan. Takwil, Pak ya? Takwil, bukan tafsir saja. Bukan tafsir, orang hanya tafsir saja kan? Padahal Quran itu isinya dua. Muhkam wa mutasabih. Ada muhkam, ada mutasabih. Nah, yang mutasabih ini nggak bisa ditafsirkan, dia harus ditakwilkan. Nah, orang yang mengerti takwil itu saya. Saya diberi talenta oleh Allah untuk mengerti takwil dengan Ruhul Kudus itu. Nah, inilah yang sebetulnya saya akan dialogkan dengan saudara-saudara kami yang katanya beragama Islam dan juga orang-orang gereja. Kalau misalnya masyarakat yang di sekitar itu merasa resah gitu, Pak, karena kan menyamakan sama-sama Islam gitu, Pak, tetapi menggunakan syahadat yang berbeda. Kalau orang merasa benar, kenapa mesti resah dengan dakwah seseorang? Saya katakan orang Nasrani dakwah kita nggak merasa resah karena kita punya konsep. Nah, orang yang merasa resah mungkin yang tidak punya konsep, tapi kan kami tidak memaksakan kenapa mesti resah. Misalnya orang tidak mengimani Pak Ahmad Mossadegh gitu. Kami tidak memaksa seperti Muhammad tidak memaksa orang Nasrani. Nah, apakah itu kemudian Islamnya menjadi cacat? Islam yang mana? Islam yang kita kenal selama ini. Nanti rumus walana a'maluna walakum amalukum. Silakan Anda beribadah menurut cara Anda, kami beribadah menurut cara kami. Yang penting tidak saling mengganggu. Baik, terima kasih. Kami pun tidak akan memaksa orang Islam ini ngikut kami, tidak. Baik. Tapi mari kita buktikan siapa yang benar. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mossadegh.